Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Yunita Swastana Insani, mahasiswa PBG gelombang 3 Daljab tahun 2023 Universitas Negeri Semarang. Mapel saya adalah kimia. Saya akan menampilkan video PPL 2 saya dengan materi larutan asam dan basa dengan metode Project Based Learning atau PJBL dengan pendekatan TIPAT. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Kemarin habis hujan ya? Ya. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, buku yang ada di meja selain buku kimia silahkan bisa dimasukkan di dalam tas atau di dalam laci. Yang ada di atas meja hanya buku kimia ya, karena di sini kita akan masuk ke materi kimia atau pelajaran kimia itu. Terus sebelum masuk ke pelajaran, mari kita berdoa. Untuk doa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Untuk ketua kelas, Nanda silahkan dipimpin dulu untuk berdoa. Teman-teman, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Nanti akan Ibu absen dulu, siapa tahu ada yang tidak berangkat, sakit atau pergi atau malah mungkin masuk semua ya. Kinanti. Kita tes dulu non kognitifnya atau diagnostiknya, silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan. Udah. Nah, di situ tadi ada berapa emot? 3. Ungkapanmu apa? Senang. Dulu di SMP kan kamu sudah pernah dapat toh? Di SMP sudah pernah belum? Pernah mendengar asam itu apa, basa itu apa? Kalau nggak usah mendengar di SMP, mungkin keseharian asam itu seperti apa? Mesti kan asam itu rasanya bagaimana? Kan sudah tahu kan? Basa itu seperti apa? Juga sudah tahu kan? Nah, kira-kira asam itu seperti apa? Pengetahuan yang kalian tahu. Rasanya, mungkin dari rasanya apa? Asam, betul. Terus kalau basa? Pahit ya. Sebelum ke sana ke intinya, coba dilihat dalam grup lagi. Tadi sudah Ibu Nindi share. Di situ ada pretest. Silahkan dikerjakan pretest dari larutan asam basa. Bu Nindi beri waktu 3 menit untuk mengerjakan soal pretest. Sebelum ke sini, kamu pernah mengalami sakit mah tidak? Pernah. Bagaimana rasanya? Sakit. Kira-kira ada hubungannya nggak dengan ini nanti? Apa coba? Asam lambung naik atau tinggi ya. Terus bagaimana untuk menetralisir dari asam lambung tersebut? Di sini ada gambar. Gambarnya apa saja di sini? Jeruk, apel, garam, anggur, pengawet, keju, cuka. Ya. Di sini coba perhatikan gambar berikut. Dari gambar yang kalian lihat, apa yang dapat diidentifikasi tentang sifat fisik atau visual dari larutan yang ada? Di sini ada dari gambar yang kalian lihat di sini. Kira-kira siapa yang mau menjawab di sini? Kira-kira apa? Di sini nanti. Gambarnya apa kira-kira? Misalkan dilihat dari jeruk. Asam. Terus apa lagi? Cuka asam.
Ya. Di sini kalian jangan menjadi orang yang jago. Karena kalian kan ayam. Ya kan? Tapi jadilah orang yang bermanfaat bagi semua orang. Jadi tetaplah menjadi orang yang baik dimanapun berada, tetap menjadi orang yang bermanfaat ya bagi semua orang. Terus tujuan dari pembelajaran di sini nanti mengikuti pembelajaran dengan project based learning berpendekatan TIPAK, diharapkan peserta didik mampu menggunakan konsep asam bahasa keseharian dan mampu berpikir tingkat tinggi dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong dan mandiri. Ya. Terus kemudian di sini nanti ada video. Coba nanti disimak dulu videonya. Mungkin akan menjadi sesuatu yang asing. Tapi sebetulnya lelah ini adalah pengalaman yang Indonesia yang secara turun-menurun, secara tradisional dulu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Jadi sebelum ada modern. Tanaman berimbing ulu juga banyak ditanam di halaman rumah dan kebun. Karena memiliki rasa yang asam, manis, dan pahit, buah ini kerap dijadikan sebagai bahan masakan untuk berbagai macam makanan. Selain menambah cita rasa makanan, nutrisi yang terkandung dalam berimbing ulu ini juga sangat beragam, mulai dari vitamin A, vitamin B, vitamin C, fosfor, kalium atau potasium yang tentunya baik untuk kesehatan. Jadi gini, tadi yang pertama itu ada video tentang biji lerak ya. Sama yang kedua itu tentang belimbing ulu. Jadi itu nanti ada dua. Yang pertama itu nanti dari biji lerak itu bisa diproduksi atau bisa dibuat project menjadi sabun. Terus yang kedua itu nanti dari belimbing ulu itu nanti bisa dibuat sebagai sirup. Biasanya disebut dengan sirup bilimbi, itu nama latinnya. Apakah ada dampak lingkungan yang perlu diperhatikan dari produksi sabun alami ini? Terus yang kedua, secara kreatif sebutkan keunggulan menggunakan biji lerak untuk mencuci pakaian. Yang ketiga, apa dampak negatif penggunaan sabun cuci yang berbahan kimia? Terus yang keempat, bagaimana cara terbaik untuk menyimpan dan menggunakan sabun alami? Nah, dari pertanyaan ini, silahkan berkelompok ya sudah yang Bu Nindi bagi di grup. Silahkan berbagi ke kelompok kalian masing-masing. Didiskusikan dari soal apakah dampak lingkungan yang perlu diperhatikan dari produksi sabun alami ini adalah yang pertama ada dampak pada kesehatan manusia. Yang pertama poin A pada iritasi kulit. Sabun cuci yang mengandung bahan kimia tertentu dapat menyebabkan iritasi pada kulit, terutama bagi orang yang memiliki kulit sensitif atau masalah kulit tertentu. Oleh bapaknya apa dari kreativitas atau keunggulan dari biji lerak? Mungkin dari pertanyaan nomor 2 ada yang mau menjawab? Ya. Kelompok berapa yang tadi? Dari kelompok 4. Ya, Jadi berikut ini adalah keunggulan menggunakan biji lerak untuk mencuci pakaian. Yang pertama, jika dilihat dari inovasinya, biji lerak merupakan ramah lingkungan karena tanpa bahan kimia berbahaya dan mendukung keberlanjutan. Saya bagi dulu untuk LKPD-nya. Untuk LKPD di sini sudah ada cara kerjanya atau tata cara dari LKPD tersebut. Nah, silahkan dibaca dari LKPD di sini. Di sini ada panduannya. Yang pertama sudah dibagi juga. Silahkan kalian masing-masing kelompok diskusi. Bisa berputar, diskusi dengan kelompokmu, mendesain
rencana proyek dituliskan di dalam kolom yang sudah ada di sini. Di sini kan ada kolomnya kan? Di sini nanti gambarkan rancangan yang kalian mau buat itu seperti apa. Jangan lupa nama kelompoknya juga ditulis. Di depan kan ada kan nama kelompoknya, jangan lupa. Alat dan bahannya apa yang mau dibuat. Terus langkah kerjanya seperti apa, silahkan kalian browsing. Kan tidak mungkin dalam kelompok ini sama semua. Ya, silahkan. Terus di sini jadwalnya bagaimana nanti direncanakan, mau hari apa yang mau kalian buat, seperti itu. Monggo diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti setelah ini dipresentasikan ya, dipaparkan rencananya yang kamu buat. Kan di situ nanti kan ada kan gambarannya seperti apa, terus alat bahannya apa, langkahnya seperti apa. Tidak harus PowerPoint kan, dipaparkan, dibaca di tempat kan tidak masalah. Atau nanti di depan salah satu perwakilan depan untuk memaparkan presentasinya, rancangannya seperti apa. Ada yang sudah selesai bisa memaparkan hasilnya. Sabun siapa yang sabun tadi? Kelompok berapa kamu? Kelompok 3 sama kelompok 2. Mungkin kelompok 2 bisa memaparkan itu dulu apa namanya, desainnya atau perencanaannya. Ya, dari kelompok 2 di sini kami akan membuat sabun alami dari biji lerak, yaitu dengan memanfaatkan bahan alam untuk mengurangi bahan kimia. Nah, dari rancangan kelompok kami, yang pertama ada persiapan alat dan bahan, kemudian merendam biji leraknya. Setelah itu, setelah direndam, direbus, kemudian disaring agar memisahkan ampas dan cairannya. Kemudian untuk alat dan bahannya, yaitu alatnya. Terima kasih untuk kelompok 2 dari biji lerak. Tadi berarti pure original ya? Ya, yang dibuat original. Mungkin kelompok berapa ini? 3? Kelompok 3 ada yang berbeda dari kelompok 2 tidak? Sama-sama sabun dari biji lerak, mungkin ada inovasi yang berbeda mungkin. Yang berbeda apa di sini? Ya, ditambahkan serai. Apakah cara pembuatannya hampir mirip dengan di kelompok 2? Ya. Yang berbeda berarti di sini pada saat apa? Coba mungkin langkah cara kerjanya bisa yang berbeda untuk berapa gramnya atau kan sama. Ya, terus nanti untuk langkahnya yang berbeda yang mana coba dijelaskan ke teman-teman yang lain. Untuk cara kerja hampir sama dengan kelompok 2, yaitu merebus dan bahan-bahannya sama, tetapi perbedaan di sini campuran cairan biji lerak ditambahkan minyak kelapa dan minyak zaitun ke dalam panci. Setelah itu ditambahkan serai yang sudah dihancurkan atau dipotong kecil ke dalam campuran ini, bisa menghasilkan aroma segar dan sifat antibakteri pada sabun. Setelah dicampurkan, panaskan campuran tersebut di dalam api kecil, kemudian diaduk, yang dimana proses ini disebut saponifikasi, di mana minyak dan biji lerak bereaksi membentuk sabun. Setelah itu tambahkan sejumput garam ke dalam larutan. Gula dapat membantu membuat sabun lebih berbusa, sedangkan garam dapat menyeimbangkan kelembutan sabun.
mungkin berbedanya di sini kan ada dua sabun yang sama. Yang satu pure natural atau original, benar-benar menggunakan hanya biji lerak. Untuk yang kelompok 3 dia ada penambahan serai ya tadi ya. Ada serai, ada minyak, komplit di situ. Di sini nanti dari perencanaan itu silahkan diuji coba. Nanti pekerjaannya bisa diselesaikan dia di rumah ya. Kan nggak mungkin kita nggak cukup waktunya di sekolahan. Nah sekarang giliran untuk yang sirup bilimbi, mungkin dari kelompok 4 dulu. Kelompok 4 yang itu menyampaikan rancangan dari gambaran dari cara kerja kalian seperti apa? Siapa yang mau menyampaikan? Gambaran kelompok kami dengan membuat sirup belimbing wuluh dapat menguji kadar asam. Sirup belimbing wuluh kami dengan menggunakan kembangnya. Manfaat kembangnya di sini untuk pewarna alami pada sirup sehingga menghasilkan warna merah pada sirup kami dan sedikit masam dari belimbing wuluhnya. Oke, terima kasih. Berarti di sini ada kembang belimbing wuluh tadinya ya. Itu untuk apa? Aroma, warna mungkin ya. Jadi warnanya nanti menjadi apa kira-kira tadi yang kamu cari? Iya, merah, benar. Jadi warnanya biar cantik seperti sirup beneran ya. Untuk yang terakhir, untuk kelompok 1 silahkan gambarannya garis besarnya aja. Tadi mungkin hampir mirip kan? Jadi kelompok kami itu untuk membuat sirup belimbing itu hampir sama dengan kelompok 4. Cuman bedanya di kelompok kami itu menggunakan versi yang original, yaitu tidak menambahkan bahan apapun. Dan juga di sini kami juga tidak menggunakan pewarna agar benar-benar alami. Untuk penjadwalan di sini, penjadwalannya kira-kira mau dikerjakan apa? Saya gantian ke kelompok ini, kelompok berapa ini? Tadi 3 ya? 3. Dari hari pertama, hari Jumat 19 Januari 2024, tahap membeli biji lerak. Keterangannya kedua, Jumat 19 Januari 2024. Untuk penjadwalan di kelompok 1 pada hari Jumat, jika kelompok kita akan mencari belimbing wuluh. Pada hari Sabtu tanggal 20 akan mendesain label produk, dan selanjutnya Minggu akan memulai proses memasak sirup belimbing wuluh. Dan terakhir juga hari yang sama Minggu, pemasangan label pada botol produk sirup. kelompok 4 jadwalnya seperti apa? Pada hari Jumat tanggal 19 Januari kita akan mencari belimbing wuluh terlebih dahulu. Lalu pada hari Sabtu 20 Januari kita mencari kekurangan belimbing wuluh dan kembang belimbing wuluhnya, lalu dimasukkan ke dalam kulkas. Lalu pada hari Minggu tanggal 21 Januari kita mulai memproses memasak sirup belimbing wuluh. Dilakukan di rumah perwakilan kelompok kami dan menyambi mendesain label produk. Lalu pada Senin tanggal 22 Januari dilakukan pemasangan label pada botol produk sirup belimbing wuluh. Desain label sudah dibuat pada hari sebelumnya. Terakhir, silahkan. Rencananya pada Jumat 19 Januari kita akan membeli biji leraknya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari menghancurkan biji lerak. Pada hari yang sama juga kita akan merendam biji lerak. Kemudian pada hari Minggu 21 Januari memasak biji lerak dan mendesain label serta menyiapkan kemasan produk. Pada hari Senin 22 Januari produk sudah siap jadi. Kemudian itu nanti tugas yang kalian kerjakan itu dikerjakan di rumah. Jadi nanti kalian membuat video dari berbagai produk yang kalian buat tadi. Misalkan sirup pakai
ada kembangnya. Ini sirup tidak pakai kembangnya. Terus itu nanti kemudian dibuat video, terus kemudian dilaporkan lewat WA, ya, dilaporkan lewat WA. Terus kemudian dari lewat WA di sini ada daftar checklist atau monitoring proyek, ya. Mungkin ada yang mau tanyakan enggak dari proyek ini? Ini nanti ada beberapa daftar checklistnya. Jadi misalkan pembuatan proyek ini, yang pertama dari persiapan. Dari persiapan di sini itu nanti ada pembagian tugas anggota kelompok. Tadi kan sudah. Berarti kan dicentang ya. Jadi laporan rancangannya juga dibuat. Ya, terus yang kedua membuat atau evaluasinya. Jadi membuat laporannya juga. Dari laporan di sini sebelum melakukan atau mengerjakan laporan kan kamu nanti membuat video dari pengerjakan proyekmu. Dilaporkan lewat WA group. Hasilnya seperti ini Bu dari kelompok saya, perharinya seperti itu nanti dilaporkan. Jadi saya tahu perkembangannya. Ini belinya di mana? Misalkan online ya nggak masalah kan, onlinenya di mana? Terus kemudian dilaporkan perharinya dari perjadwalan yang sudah kamu buat. Terus dibuat video pembuatannya. Kamu kan juga punya video YouTube kelas kan? Bisa ditayangkan dari video itu ke YouTube kelas kalian. Ini loh hasil dari IPA 3 itu membuat seperti ini. Jadi nanti yang melihat itu banyak. Kemudian dari situ, dari video nanti dipresentasikan di depan untuk pertemuan selanjutnya. Dari pertemuan itu nanti juga kita menguji. Jadi nanti kan ada 4 kelompok. Diuji pakai kertas lakmus. Yang sirup dia mengandung asam basa. Berarti lakmusnya berubah apa? Tetap merah atau tetap biru? Seperti itu. Kalau misalkan menggunakan lakmus biru, dia berubah enggak? Sabun juga sama, nanti dites dengan indikator. Ada perubahan warna enggak? Jadi biar tahu, bener, sabun itu dia mengandung basa loh. Siapa tahu nanti kalau sabunmu mengandung asam kan enggak tahu juga kan? Nanti bisa diuji cobakan di dalam ini, itu ya. Terus di sini nanti diisikan. Jadi selain kita nanti presentasi itu nanti juga mempraktikumkan di dalam presentasi itu langsung kita demonstrasi namanya. Jadi dari demonstrasi itu dituliskan di dalam tabelnya ini. Dari tabel ini itu diisi misalkan warna indikator universal. Warna indikator universal di sini sebelumnya apa? Universal tahu kan warnanya yang kuning itu loh biasanya ya. Itu nanti warnanya apa? Misalkan merah. Terus berkui awalnya kuning ya, terus berubah menjadi hijau misalkan. Berarti keterangannya asam basa. Kan dalam nomornya kan sudah ada nanti asam basa atau gitu. Terus kemudian untuk lakmus. Lakmus sendiri di sini nanti kalau misalkan asam, berarti kita pakai lakmus merah. Sebelum merah, sesudah misalkan tetap merah, berarti asam basa. Kalau misalkan dari merah berubah menjadi biru, berarti asam basa. Gitu ya. Jadi nanti mengetahui dia kandungannya seperti apa. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kira-kira tadi ciri asam apa? Siapa yang mau menjelaskan ciri-ciri asam? Yang lainnya jangan yang itu terus. Siapa ayo? Asam itu apa saja? Sifat dari asam adalah rasanya asam dan bersifat korosif. Setelah ini nanti bisa misalkan membuat produk sendiri, dijual sendiri, siapa tahu mempunyai karyawan sendiri, kan gitu kan? Ya. Siapa tahu nanti kuliah sambil usaha, atau jangan-jangan nanti kan kuliah biasanya ada membuat produk, siapa tahu terinspirasi, aku dulu di SMA sudah pernah, seperti itu ya. Jadi semua bahan atau semua materi itu ada manfaatnya. Ada gunanya juga kelanjutannya. Jadi kalau digunakan itu tidak harus barang yang wah atau pembelajaran hari ini kita mengucapkan syukur karena masih diberikan kesehatan ya, bertemu, belajar, dapat ilmu. Semoga kedepannya mendapat ilmu
terus mendapat pelajaran yang lebih bermanfaat lagi, berguna buat kalian. Siapa tahu nanti bermanfaat, terus nanti kedepannya bisa digunakan, gitu ya. Sebelum menutup pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin ketua kelas lagi, Nanda yang memimpin. Silahkan. Ya, demikian pertemuan dari saya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.